warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, hai. Halo, lo. Kelas 4B. Kami, kelas 4B. Semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Tahukah kalian bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Yuk kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia yang berjudul Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Itulah bacaan paragraf pertama dari Pawai Budaya. Untuk paragraf yang selanjutnya, anak-anak baca sendiri di rumahnya ya. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Cara menemukan gagasan pokok. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Lalu, temukan kalimat utamanya. Setelah itu, temukan unsur inti dari kalimat utama yang merupakan subjek dan predikat. Unsur inti kalimat utama itulah yang merupakan gagasan pokok. Dari paragraf pertama, bacaan Pawai Budaya, kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, yaitu Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Unsur inti kalimat utamanya tadi terdiri dari subjek dan predikat. Sehingga gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik. Kalian bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf-paragraf selanjutnya. Sebagai warga Indonesia, kita harus merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Bagaimana cara kita menghargai keberagaman tersebut? Sikap menghargai keberagaman bisa dilakukan dengan cara bermain bersama dengan teman yang berlainan agama, toleransi, mempelajari kebudayaan daerah lain, menjadikan keberagaman sebagai kekayaan bukan
kekurangan dan menjadikan keberagaman memiliki banyak manfaat. Lalu, belajar dan bermain dengan siapa saja, berteman juga dengan siapa saja, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan, senantiasa bertutur sopan dan perilaku santun, memberi apresiasi terhadap keberagaman. Selain kaya akan budaya, tarian, makanan khas, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Alat musik suling berasal dari Jawa Barat. Bagaimana cara memainkannya? Cara memainkannya dengan ditiup. Alat musik angklung berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan digoyang-goyangkan. Alat musik saluang berasal dari Sumatera Barat. Cara memainkannya dengan ditiup. Kendang berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dipukul. Tifa berasal dari Papua. Cara memainkannya dipukul. Alat musik yang dipukul, digoyang, maupun dipetik itu akan menimbulkan getaran. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya juga bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras? Cara menghasilkan bunyi yang lebih keras adalah dengan memperbanyak jumlah getaran dalam 1 detik. Jumlah getaran semakin banyak dalam setiap detik, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin keras. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut frekuensi. Frekuensi bunyi semakin besar, maka suara semakin keras. Sebaliknya, kalau frekuensi bunyi semakin kecil, maka bunyi akan lebih pelan. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Perhatikan benda-benda tersebut. Apabila semua benda tersebut dimainkan, apakah bunyi yang dihasilkan akan enak terdengar? Bagaimana caranya supaya bunyi yang dihasilkan oleh benda-benda tersebut enak didengar? Ya, tentunya dengan kerjasama. Dengan kerjasama yang baik, maka benda tersebut akan menghasilkan bunyi yang enak didengar. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui. Mulai dari perbedaan agama, suku, warna kulit, dan sebagainya. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat. Kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Begitulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.